Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi mata kuliah manajemen mutu ya dengan saya Triyono. Untuk kali ini kita akan bicara tentang pengendalian mutu agribisnis. Ya. Nah, di dalam sebuah proses pemecahan masalah itu dalam rangka pengendalian ya. Nanti dimulai dari kenali setiap gejala atau simptom. Jadi gejala ini bukan berarti permasalahan ya, tapi untuk mendapatkan fakta kita kumpulkan, kemudian dalam rangka mengidentifikasi masalah. Lalu kemudian bangkitkan ide, lalu cari cara penyelesaiannya melalui berbagai solusi yang ditawarkan. Lalu kalau solusi sudah ditentukan, baru bisa rencanakan implementasi, lalu hasilnya bisa ditindaklanjuti. Nah, ini menggunakan siklus PDSA atau PDCA yang dikembangkan oleh Siwot sebagai siklus Plan, Do, Check, and Action PDCA untuk perbaikan yang berkesinambungan. Nah, ini dimodifikasi oleh Deming menjadi Plan, Do, Study, Act atau PDSA. Plan, Do, Study, Act. Ini siklusnya seperti ini. Ya. Nah, proses pemecahan masalah ya, dan PDSA mulai dari mengenali setiap gejala, lalu dapatkan fakta, dikumpulkan, identifikasi masalah, lalu bangkitkan ide, cari cara-cara penyelesaian atau solusi, lalu dibuat rencana implementasi dan tindak lanjut. Ini, nah yang plan itu adalah mulai dari mengenali gejala sampai dengan cara penyelesaian atau mencari cara penyelesaian. Do itu yang rencana implementasi dan yang tindak lanjut itu yang studinya. Nah, ini kita harus solidkan penyelesaian dan cari masalah yang lain. Itu adalah X-nya ya. Jadi setelah tindak lanjut kemudian mensolidkan penyelesaian dan cari masalah yang lain sebagai action. Lalu ada 7 peralatan kualitas. Nah, the seven tool of quality. Yang pertama adalah bagan alur atau flowchart. Yang kedua bisa menggunakan run chart. Yang ketiga bisa bagan kendali proses atau proses control chart. Ini yang kan kita bahas ya nanti. Lalu ada lembar pemeriksaan atau check sheet. Kemudian bisa menggunakan diagram Pareto. Bisa juga diagram sebab akibat atau cause and effect diagram. Lalu ada diagram pencar atau scatter diagram. Ya, itu tadi 7. Kita coba satu persatu kita bahas dari mulai diagram alur atau flowchart. Nah, ini dalam rangka perbaikan terhadap proses ya, yang bukan bagian penting untuk jaminan kualitas. Pertama, pahami proses itu. Flowchart adalah cara terbaik untuk memahami proses. Tidak ada cara yang khas untuk menggambarkan flowchart. Ya, ketika flowchart itu terdapat 6 proses. Jadi flowchart itu dalam rangka memahami proses ya, lebih kepada titik tekannya itu pada proses. Kemudian partisipasi kelompok itu sebagai yang mendukung penting. Diperlukan cukup waktu untuk membuat diagram ini. Banyak pertanyaan juga yang harus dijawab untuk bisa menyusun diagram yang lebih lengkap. Data seharusnya menggambarkan keadaan yang menyeluruh. Jadi betul-betul diagram tidak sembarang diagram, betul-betul komplit, komprehensif dan apa namanya simultan. Nah, manfaat flowchart ini adalah untuk memahami proses jelas, lalu mengidentifikasi perbaikan yang mungkin dapat dilakukan. Kalau prosesnya tahu di mana titik kesalahan, itu langsung bisa diidentifikasi. Membantu pekerja mengetahui di mana posisi mereka di dalam proses dan membangkitkan dukungan melalui partisipasi para pekerja. Ini adalah contoh flowchart perakitan sepeda. Dari mulai frame shape, ada 3 kelompok, frame shaping, engine block casting, dan part acquisition. Untuk yang frame shaping ada frame welding sampai frame plating.
Kemudian engine block, ada engine assembly. Dari sini nanti ada frame pathing diaruskan ke final assembly. Yang part acquisition dari part assembly, ada part finishing dan part painting. Part assembly nanti bergabung menjadi final assembly, dilanjutkan dengan packaging dan shipping ya nanti. Jadi ada part acquisition nanti masing-masing part ini nanti gabung di sini. Jadi nanti yang terakhir adalah shipping atau pengiriman, pengapalan. Nah, nanti dilanjutkan nasabah datang, paket pencet tombol, menerima kontainer selinderis, deposit, kirim ke teller, teller menerima, identifikasi pelayanan yang diminta. Oh, ini yang untuk flowchart layanan jasa bank ya. Mulai dari nasabah datang, nanti sampai pada pelayanan teller, pelayanan diminta kredit rekening nasabah, ada slip deposit ya, kemudian kembali ke counter nasabah, entry deposit, itu tadi yang layanan eh, jasa untuk flowchart-nya. Lalu yang kedua rancat untuk menunjukkan secara grafis adanya keragaman dari waktu ke waktu. Jadi nanti kelihatan nanti ada keragaman. Ini memberikan pemahaman tentang keragaman sepanjang waktu. Artinya kualitas itu cukup bervariasi. Memperlihatkan pola dan pergeseran satu karakteristik yang diplot. Jadi ada geser kanan, geser kiri, dan sebagainya itu variasinya. Nah, pola dan pergeseran tersebut bukan merupakan satu bukti statistik bahwa satu telah terjadi, melainkan semata-mata merupakan keragaman acak ya. Ini yang perlu dipahami nanti. Contoh di sini ada rancat, yang bawah ini profit. Ini ada tren turun begini, berarti indikasi ada masalah. Baliknya kalau ada produk reject itu kok turun, ya di reject turun berarti ada perbaikan. Kalau di sini ada penurunan, kalau yang ini ada perbaikan. Karena ini ada apa yang dilihat ada hal yang positif, yang ini yang dilihat ada yang negatifnya. Lalu ini yang nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, bagan kendali proses atau proses control chart. Ya. Ini dikembangkan oleh Seward, menyediakan satu deteksi dini terhadap ketidaknormalan proses, lalu membedakan satu kondisi pengecualian dari kondisi rutin. Jadi kalau ada rutin kok ada sesuatu ya nanti bisa dilihat. Memperlihatkan keragaman tak normal vs keragaman acak, lalu membantu operator dalam menentukan kapan satu perbaikan atau koreksi itu diperlukan, yaitu dengan adanya peta kendali proses atau bagan kendali proses. Ini contoh proses kontrol chartnya X-bar ya. Ini adalah gambar yang ungu, pink ini. Ini berada di titik sekitar titik tengah. Ada batas bawah, ada batas atas. Batas bawah ini namanya LCL, yang batas atas namanya UCL. Nah ini, kalau seperti ini gambarnya, ia tidak keluar dari batas bawah dan atas. Itu dalam proses terkendali. Nah, ide penting yang mendasari bagan kendali proses itu pertama, keragaman itu sesuatu kenyataan yang tak dapat hindari. Jadi keragaman itu sesuatu yang keniscayaan. Keragaman normal semestinya ditanggapi dengan reaksi yang wajar. Apa keragaman normal itu? Itu yang harus dipahami. Bahkan kendali itu didasarkan pada sebaran sampling. Itu yang harus dipahami. Nah, jenis-jenis bahan kendali nanti berdasarkan data variabel dan data atribut. Yang data variabel nanti bisa menggunakan X bar, range, standar deviasi, dan delta. Kalau atribut bisa P proporsi, NP, C, dan U. Nah, ini nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Penggunaan satu jenis bagan kendali. Yang pertama untuk mengendalikan proporsi cacat. Itu P cat, jumlah cacat NP cat, banyaknya cacat C cat. Kemudian mengendalikan banyak cacat per unit itu U cat. Ya. Mengendalikan satu ukuran nanti menggunakan X, R, atau S. Ya. Untuk pengukuran yang bersifat short run itu menggunakan delta. Ini juga akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, yang
4 itu lembar pemeriksaan atau check sheet ya. Manajemen kualitas itu didasari oleh kenyataan atau fakta. Data jika dikumpulkan dengan cara yang benar akan memberikan fakta yang benar. Maka dengan lembar pemeriksaan itu harapannya nanti bisa mengumpulkan data yang lebih valid dan benar. Nah, pertanyaan pentingnya, data macam apa yang dibutuhkan? Di mana kita mendapatkan? Nah, ini nanti. Lalu siapa sebaiknya yang mengumpulkan data tersebut? Bagaimana cara mengumpulkannya? Ini nanti harus dicermati juga. Kapan waktu yang tepat untuk mengumpulkan dan bagaimana cara menganalisisnya. Nah, lalu kemudian dari hasilnya bagaimana sebaiknya mengkomunikasikan hasil. Itu yang berkaitan dengan check sheet ya nanti untuk dicermati. Nah, ada karakteristik lembar periksa, nanti ada data dapat dicatat dengan mudah, data dapat dipahami dengan mudah, mencegah terjadinya data hilang atau missing data. Lalu data menentukan sumber persoalan, memungkinkan pemecahan masalah atau persoalan dengan cepat, ya, dipakai untuk memeriksa beberapa item secara bersamaan. Dan juga memungkinkan klasifikasi atau strata data. Ini dengan adanya lembar periksa ini bisa kita pilah-pilah atau kita klasifikasikan. Ini contoh lembar periksa misalnya untuk diameter 997 ada 3, 998 ada 4 dan seterusnya itu simpel kayak gini. Ini yang data periksa untuk 2 dimensi ya. Ada nomor bagian, ada apa namanya macam-macam apa kondisi baterai dingin tanpa baterai dan seterusnya. Nah ini belangko kosong ya nanti si A, B, C ya nama Chandra Agung dia nanti bisa membuat masing-masing catatannya dalam lembar periksa. Nah dengan itu bisa juga dengan stratifikasi ya untuk informasi penting mungkin tidak tampak dalam data yang telah terkelompok. Klasifikasi data dapat membantu menampakkan itu informasi tersebut. Data yang dapat diklasifikasi itu biasanya berkenaan dengan kondisi, penyebab, dan karakteristiknya. Metode stratifikasi bisa menggunakan bahan material, tempat pemasokan gudang, atau pemasok vendor. Lalu bisa dengan fasilitas, usia peralatan, peralatan yang dibutuhkan, dan sebagainya. Lalu bisa pekerja atau buruh, tim atau unit kerja, jumlahnya seberapa, operatornya siapa saja. Lalu yang keempat itu kondisi. Kondisi itu lebih ke kondisi lingkungan ya. Cuaca, temperatur, kelembapan, waktu, dan shift-nya. Jadi itu yang bisa kita lihat. Jadi bahan itu kepada material, mat, fasilitas, man, kerjanya, kondisi, itu lingkungannya, environment. Lalu berikutnya yang kelima adalah diagram Pareto. Ini dikembangkan oleh Joran, banyak digunakan dalam manajemen kualitas. Itu memisahkan bagian penting yang sedikit vital view dari bagian penting yang banyak trivial many. Jadi signifikan faktor itu sorry, ada trivial faktor, ada eh, banyak trivial faktor itu akhirnya menjadi trivial many bagi signifikan faktor. Nah, prosedur dari diagram Pareto itu kita mulai tetapkan klasifikasi datanya, lalu kita tentukan kerangka waktu untuk kemudian kumpulkan data, membuat ranking penyebabnya. Jadi kira-kira penyebab utamanya apa, yang kedua apa, dan seterusnya. Lalu disusunlah tabel, gambarkan histogram. Jadi nanti setelah itu kita buat histogramnya. Ini contohnya misalnya billing error, kesalahan ketik 81, kesalahan hitung 27, rekening keliru 22, alamat keliru 13, lainnya berapa. Ini kita kumulatifkan, tambah-tambah. Akhirnya totalnya 149. Nih, baru kemudian dibuat ini, apa namanya, diagramnya.
Ini diagram Paretonya akhirnya seperti ini kumulatif. Jadi ini adalah kumulatifnya ditambah tambah tambah sekian. Frekuensi kumulatif saya kira diajarkan di statistik ya, deskriptif. Nah, berikutnya yang keenam diagram sebab akibat dikembangkan oleh Kaoru Ishikawa tahun 1943. Dikenal dengan nama diagram Ishikawa atau diagram tulang ikan atau fishbone. Ya, tujuannya mendapatkan hubungan antara satu akibat dengan penyebabnya. Nah, ini sangat baik hasilnya jika dibangun oleh satu tim. Ini menjadi alat ideal untuk brainstorming, urun pendapat, dan perlu apa namanya, selalu ada modifikasi. Nah, baik digunakan dalam operasi sehari-hari dan membantu melatih karyawan baru. Dan ini bisa untuk memadukan pengalaman karyawan dan intuisinya dengan fakta dalam memecahkan persoalan. Jadi dengan intuisi berdasarkan pengalaman. Ini contoh diagram sebab akibat atau gambar tulang ikan atau fishbone ya ini. Ini bisa dilihat dari penyebabnya itu sirip-siripnya ini. Lalu akibatnya ini pasien tidak menyukai makanan rumah sakit. Bisa karena keahlian memasak yang tidak kompeten, bahan baku yang tidak bagus, tidak bervariasi, atau penyimpanan yang kalau dingin. Ya. Ini bisa nah dari makanan yang dingin itu bisa dilihat dari penyimpanan, bisa dari pengiriman, atau dari jadwal. Ini penyebabnya bisa dirunut lagi. Ini contoh yang lain ya untuk skrup ulir ya misalnya. Mungkin bisa karena metodenya, materialnya, pekerjanya, atau mesinnya. Metode bisa handlingnya, bisa processingnya, mana nanti yang berpengaruh. Nah, di atas sebab akibat itu ada kelebihan dan kekurangan ya. Kelebihan atau manfaatnya itu bisa untuk mengorganisasikan dan menghubungkan faktor-faktor, lalu sebagai sarana untuk urun pendapat atau brainstorming dan juga melibatkan setiap orang yang terkait. Nah, kekurangannya itu bisa sangat kompleks. Nah, ya tadi siripnya bisa banyak sekali, bercabang beranting. Memerlukan dedikasi dan kesabaran karena cukup kompleks dan bisa jadi sulit dalam memfasilitasinya ya. Ini yang harus diantisipasi. Nah, pemaduan diagram sebab akibat bisa dipadukan dengan diagram Pareto. Diagram Pareto membantu dalam menentukan akibat yang menjadi fokus. Nah, diagram sebab akibat itu akan memperagakan semua kemungkinan penyebabnya. Kedua diagram ini digunakan secara bersama-sama sehingga merupakan instrumen yang mendokumentasikan serta mengkomunikasikan perbaikan kualitas. Lalu ada yang terakhir itu diagram pencar atau scatter diagram. Ini untuk mengidentifikasi hubungan antar dua variabel. Lalu memperagakan secara grafis dua kumpulan data dan menyatakan derajat hubungan, tetapi harus hati-hati dalam pemanfaatannya. Contoh ini, kesalahan ketik yang dipengaruhi oleh penundaan, kemudian tingkat kecelakaan kerja dan waktu lembur, bisa juga kerusakan mesin dan frekuensi perawatan. Ini adalah masing-masing contoh ada dua variabel X dan Z. Lalu apakah itu bisa sebagai satu keterkaitan atau ada hubungan, itu bisa dilihat nanti. Nah, prosedur menyusun diagram pencar nanti buat hipotesis hubungan yang akan dipelajari. Lalu tentukan ukuran sampel yang tepat, penyebab diperagakan sebagai X dan hasil sebagai Y, tentukan nilai maksimum minimum tiap sumbu dan plot data pada pakan. Ini contoh untuk korelasinya. Ini korelasi kuat karena membentuk satu garis yang lurus. Ini korelasi sedang karena garisnya tidak lurus. Ini tanpa korelasi karena mencarnya banyak sekali. Ini korelasi kuat tapi hubungan negatif. Ini juga sedang hubungan negatif. Ini hubungan kurva linier. Ya, kurva linier. Ini contoh apa namanya diagram pencar yang menunjukkan korelasi.
Nah, saya kira itu jenis-jenis pengendalian kualitas ya dari berbagai macam. Nanti bisa yang untuk yang akan kita bicarakan yang akan datang nanti pengendalian kualitas statistik ya, yang kontrol chart ya, Pak. Jadi menggunakan diagram atau menggunakan peta kendali atau chart ya. Saya kira itu terima kasih untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akhiri alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.